Setiap kali video deportasi pekerja migran Indonesia dari Malaysia beredar di media sosial, reaksi publik hampir selalu sama. Wajah-wajah lelah di pelabuhan, koper lusuh yang diseret perlahan, anak-anak kecil yang digendong petugas, lalu judul sensasional yang berbunyi, ratusan TKI dipulangkan. Dalam hitungan menit, emosi publik langsung naik. Kolom komentar dipenuhi kemarahan, kekecewaan, dan rasa malu. Indonesia dianggap lemah. Negara dianggap diam, rakyat kecil dianggap dibuang begitu saja. Narasi ini berulang dari tahun ke tahun, seolah menjadi luka kolektif yang terus dibuka kembali. Malaysia digambarkan sebagai pihak yang kejam, Indonesia ditempatkan sebagai negara yang tidak berdaya. Para pekerja migran diposisikan sebagai korban dari permainan kekuasaan yang tidak mereka pahami. Cerita ini begitu kuat karena menyentuh harga diri nasional. Ia membuat kita merasa bahwa di panggung internasional, Indonesia selalu berada di posisi bawah, bahwa kita hanya bisa menerima tanpa mampu melawan, bahwa kita hanya bisa mengeluh tanpa mampu mengubah keadaan. Namun, hampir tidak ada yang mau berhenti sejenak untuk bertanya, apakah cerita ini benar-benar sesederhana itu? Apakah deportasi selalu berarti kekalahan? Apakah setiap pemulangan selalu berarti penghinaan? Apakah di balik gambar-gambar yang viral, tidak ada proses yang lebih besar yang sedang berlangsung? Pada periode yang sama, ketika video deportasi beredar luas, pemerintah Malaysia justru membuka jalur resmi besar-besaran untuk pekerja asing legal. Melalui mekanisme khusus, mereka menyediakan kuota bagi ribuan tenaga kerja yang masuk secara resmi. Ini bukan kebijakan kecil. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa Malaysia masih membutuhkan buruh migran, bahwa sektor-sektor utama ekonominya masih bergantung pada tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Artinya, dalam waktu yang hampir bersamaan, ada dua kebijakan yang tampak bertentangan. Di satu sisi, pengetatan terhadap pekerja tanpa dokumen. Di sisi lain, pembukaan pintu bagi pekerja legal. Media sosial hanya menyorot sisi kerasnya, deportasi, pengusiran, air mata, kepulangan paksa. Tapi hampir tidak pernah membahas arah kebijakan di baliknya. Padahal justru di sanalah inti persoalannya. Deportasi dan pembukaan kuota bukan dua cerita terpisah. Keduanya adalah dua sisi dari satu strategi. Strategi untuk mengubah sistem migrasi dari yang longgar dan abu-abu menjadi lebih tertib dan terkontrol. Strategi untuk memindahkan jutaan orang dari ruang informal ke ruang hukum. Strategi yang terlihat kejam di permukaan, tetapi dianggap rasional dari sudut pandang negara. Masalah pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari sejarah panjang mobilitas manusia di Asia Tenggara. Sejak masa kolonial, wilayah ini sudah terbiasa dengan arus tenaga kerja lintas batas. Orang-orang dipindahkan untuk bekerja di perkebunan, tambang, pelabuhan, dan proyek besar. Setelah negara-negara merdeka, pola ini tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Malaysia berkembang lebih cepat di sektor industri dan jasa. Indonesia memiliki surplus tenaga kerja usia produktif. Perbedaan upah menciptakan dorongan migrasi yang sangat kuat. Bagi banyak orang di desa-desa Indonesia, bekerja di Malaysia bukan soal pilihan, tetapi soal bertahan hidup. Dengan pendapatan yang jauh lebih besar, mereka bisa membangun rumah, menyekolahkan anak, dan membantu keluarga. Dalam kondisi seperti ini, selalu muncul dua jalur. Jalur resmi yang diatur negara, dan jalur tidak resmi yang diatur jaringan informal. Jalur resmi seringkali mahal, rumit, dan memakan waktu lama. Jalur tidak resmi lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel. Dari sinilah muncul peran calo, agen ilegal, dan penyelundup manusia. Selama bertahun-tahun, pekerja tanpa dokumen berada di ruang abu-abu. Mereka bekerja di kebun sawit, proyek konstruksi, rumah tangga, dan sektor informal. Secara ekonomi, mereka dibutuhkan. Tanpa mereka, banyak sektor tidak akan berjalan. Tapi secara hukum, mereka bermasalah. Mereka bisa ditangkap kapan saja, bisa dipulangkan kapan saja. Hidup dalam ketidakpastian. Sistem ini bertahan lama karena pengawasan belum ketat, data lintas negara belum terintegrasi, operasi penertiban masih terbatas. Tekanan politik juga belum besar. Negara membiarkan situasi ini berjalan karena semua pihak mendapatkan keuntungan. Perusahaan mendapat buruh murah, migran mendapat penghasilan, negara mendapat stabilitas ekonomi. Namun situasi berubah dalam beberapa tahun terakhir.
Teknologi pengawasan berkembang pesat. Sistem biometrik, basis data terpadu, kamera pengawas, dan pertukaran informasi antar negara membuat pelacakan orang asing semakin mudah. Di sisi lain, isu migran semakin sering dipakai sebagai alat politik. Ketika ekonomi melambat, ketika pengangguran naik, ketika masalah sosial muncul, pekerja asing menjadi sasaran empuk. Mereka dituduh merebut lapangan kerja. Mereka dituduh meningkatkan kriminalitas. Mereka dituduh membebani fasilitas publik. Dalam situasi seperti ini, negara terdorong untuk menunjukkan ketegasan. Deportasi menjadi simbol kekuasaan, menjadi pesan bahwa negara masih memegang kendali. Namun, ketegasan ini tidak bisa berdiri sendiri. Malaysia tetap membutuhkan tenaga kerja asing. Perkebunan sawit membutuhkan ratusan ribu buruh. Konstruksi membutuhkan tenaga kasar. Manufaktur membutuhkan pekerja lini produksi. Tanpa mereka, biaya produksi akan melonjak. Investasi bisa pindah. Pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Karena itu, negara tidak bisa hanya menutup pintu. Ia harus membuka pintu lain yang lebih tertib. Maka lahirlah kebijakan kuota resmi. Jalur legal diperluas. Prosedur disederhanakan, sistem diperbaiki. Tujuannya jelas, mengurangi jumlah pekerja ilegal tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa deportasi memang terjadi dalam jumlah besar. Ribuan WNI dipulangkan setiap tahun karena masalah dokumen. Angka-angka ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari operasi sistematis. Tapi angka ini juga harus dibaca bersama data lain. Remitansi pekerja migran Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Uang ini mengalir ke desa-desa, membiayai pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil. Ini berarti pekerja migran bukan kelompok kecil. Mereka adalah bagian penting dari ekonomi nasional. Mereka adalah aktor pembangunan yang sering tidak terlihat. Mereka bekerja jauh dari rumah, dalam kondisi sulit, demi keluarga dan masa depan. Bagi Malaysia, mereka juga sangat penting. Tanpa pekerja migran Indonesia, banyak sektor akan lumpuh. Hubungan ini bersifat saling membutuhkan, meskipun tidak seimbang dalam posisi tawar. Jika dilihat dengan logika jangka panjang, deportasi adalah sisi gelap dari proses penataan. Ia membawa penderitaan. Ia menciptakan trauma. Ia merusak stabilitas keluarga. Tapi pembukaan kuota adalah sisi terangnya. Ia membuka peluang perlindungan hukum. Ia memberi kepastian kerja. Ia mengurangi eksploitasi. Masalahnya, transisi ini selalu menyakitkan. Yang paling menderita bukan negara, bukan perusahaan, bukan elit. Yang paling menderita adalah individu, para pekerja, keluarga mereka, anak-anak mereka. Banyak dari mereka bukan kriminal. Mereka hanya mengambil resiko karena terdesak, karena tergiur janju calo, karena tidak punya alternatif, karena sistem resmi terasa jauh dan mahal. Ketika mereka dideportasi, hidup mereka runtuh seketika. Pekerjaan hilang, utang menumpuk, masa depan menjadi kabur. Dalam konteks ini, deportasi adalah tragedi manusia. Tapi secara hukum, negara tujuan berhak menegakkan aturan. Negara asal juga memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Maka pertanyaan besarnya bukan hanya tentang Malaysia, tetapi tentang Indonesia sendiri. Seberapa mudah jalur legal bagi rakyat kecil? Seberapa murah biayanya? Seberapa cepat prosesnya? Seberapa kuat pengawasannya? Selama jalur resmi masih terasa sulit, orang akan terus memilih jalur gelap. Selama itu pula, deportasi akan terus terjadi. Artinya, diplomasi luar negeri tidak cukup, harus ada reformasi di dalam negeri. Sistem perekrutan harus dibersihkan, calo harus diberantas, edukasi harus diperluas, perlindungan harus diperkuat. Di era globalisasi, arus barang dan modal semakin bebas, tapi arus manusia justru semakin dikontrol. Negara ingin stabilitas sosial, negara ingin pertumbuhan ekonomi. Maka lahirlah pendekatan ganda, keras terhadap yang ilegal, terbuka terhadap yang legal. Ini bukan hanya terjadi di Malaysia, ini terjadi di banyak negara. Amerika, Eropa, Jepang, Korea, semua melakukan hal serupa. Asia Tenggara hanya mengikuti arus global.
Jika tren ini konsisten, dalam 5-10 tahun ke depan, komposisi pekerja migran akan berubah. Jumlah ilegal menurun, legal meningkat, perlindungan membaik, stabilitas meningkat. Tapi hanya jika Indonesia serius membenahi sistemnya. Jika tidak, tragedi akan terus berulang. Video akan terus viral, emosi akan terus meledak, rasa kalah akan terus dipelihara. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah fase penataan ulang. Media akan selalu memilih air mata, bukan grafik. Publik akan bereaksi pada gambar, bukan data. Tapi di balik semua itu, struktur sedang bergeser. Pengalaman pahit pekerja migran hari ini adalah cermin masa depan Indonesia. Suatu hari, ketika Indonesia menjadi negara industri besar, kita juga akan menghadapi arus migran masuk. Kita juga akan membuat aturan. Kita juga akan melakukan penertiban. Kita juga akan berada di posisi yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan belajar dari pengalaman ini? Apakah kita akan membangun sistem yang manusiawi? Apakah kita akan menjaga martabat manusia di tengah logika negara? Kekuatan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa keras ia marah di media sosial. Ia diukur dari seberapa rapi ia membangun sistem, dari seberapa sedikit warganya yang harus pergi secara ilegal, dari seberapa banyak yang bisa bekerja dengan aman dan bermartabat. Tidak semua yang terlihat sebagai kekalahan adalah kekalahan. Tidak semua yang tampak sebagai kekejaman lahir dari kebencian. Kadang ia lahir dari logika yang dingin dan matematis. Tantangannya adalah memastikan logika itu tidak mematikan kemanusiaan. Jika kita hanya berhenti pada emosi, kita akan terus merasa kalah. Jika kita belajar membaca pola, kita mulai memahami arah. Di balik deportasi yang hari ini kita lihat, sedang terbentuk jalan panjang menuju posisi tawar yang lebih kuat. Kebenaran jarang datang lewat teriakan, ia datang lewat waktu, lewat data, lewat perubahan perlahan. Dan mungkin di balik semua kepulangan yang menyakitkan itu, sedang dibangun masa depan migrasi yang lebih tertib. Masa depan yang tidak lagi memaksa jutaan orang memilih jalur gelap. Bukan karena mereka takut, tetapi karena sistem akhirnya berpihak pada mereka.